Shalom, Bapak Ibu Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan selamat hari Minggu untuk kita sekalian pada hari ini. Berita jemaat bagi kita dalam minggu hari ini. Yang pertama, ibadah minggu tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Ibadah rumah tangga maupun yang lainnya juga tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Berita jemaat yang kedua, GKI Petra Sintang telah melaksanakan aksi GKI Petra Peduli yang dilaksanakan pada hari Rabu 13 Mei 2020, dan dalam rangka GKI Petra Peduli ini telah memberikan bantuan sosial berupa barang-barang sembako bagi jemaat kita yang membutuhkan, terlebih khusus karena terdampak COVID-19 yang saat ini sedang mewabah. Ada 6 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan yang boleh kita laksanakan kemarin. Dan yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Terry Ibrahim dan juga Indra yang sudah berbagi berkat untuk kita semua dengan membagi berkat bagi anggota jemaat kita yang membutuhkan. Bagi anggota jemaat lainnya yang juga ingin ikut berbagi berkat untuk jemaat kita, disilahkan untuk memberikan bantuan sosialnya berupa barang-barang sembako, yaitu beras, minyak, telur, dan juga mie instan. Dan untuk menyumbangkan bantuan sosial ini boleh menghubungi Bendahara Jemaat GKI Petra Sintang. Kemudian berita jemaat yang ketiga, untuk persembahan syukur ibadah minggu seperti biasa pun juga boleh diserahkan kepada Bendahara Jemaat GKI Petra Sintang dan juga kepada hamba-hamba Tuhan pendeta maupun juga langsung kepada Bendahara Jemaat. Yang keempat, untuk pelayanan doa, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Jemaat semua yang ingin meminta pelayanan doa dari kami hamba-hamba Tuhan. Kami siap melayani maupun untuk ibadah lainnya secara khusus yang diminta oleh keluarga. Demikian berita jemaat untuk kita pada hari ini. Kita akan masuk dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, mari kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 396, bait pertama dan baitnya yang ketiga. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Oh
meneruskan ibadah kita di pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyi dari PKJ nomor 14, baitnya yang pertama, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita datang menghadap Tuhan untuk menyesali dosa kita dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami tunduk di hadapan-Mu, berserah diri dalam pengakuan kami bahwa kami sesungguhnya adalah orang-orang yang berdosa. Sebab itu kami memohon pengampunan dari-Mu, dan layakkanlah kami ya Tuhan untuk bisa selalu menerima kasih karunia dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Petunjuk hidup baru dari Yesaya 41 ayat 13, demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kita akan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 237, bait pertama dan yang kedua, Roh Kudus tetap teguh. Kami yang lemah
Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanas Gereja Kalimantan Evangelis dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, seraya menaikkan syukur karena kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga kami senantiasa dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih dalam sepanjang perjalanan hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bersyukur di minggu pagi ini ya Tuhan, kami akan melandasi ibadah kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama memberikan kami kekuatan, pengharapan untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan. Dengan segala kelemahan hamba untuk Tuhan pakai menyampaikan firman-Mu, Roh Kudus Tuhan menolong. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Perikop Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin untuk firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sepanjang bulan Mei, subtema yang diangkat oleh Sinode yaitu melayani dengan integritas. Bapak Ibu, saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara mengenai pelayanan atau melayani dan juga integritas, ini merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Ketika seseorang memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, bukan hanya sekedar ungkapan bahwa saya mau mengikuti Yesus, tetapi ditunjukkan juga, disertakan juga dengan integritas yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sepanjang perjalanan kehidupan ketika Yesus ada untuk melayani, banyak hal yang dilewati, banyak persoalan yang dilalui, pertentangan, kesulitan, bahkan dia ditolak. Tetapi apakah itu membuat Yesus meninggalkan pelayanan, bahkan justru mundur? Tentunya tidak. Di dalam bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21, Yesus kembali mengingatkan para murid. Tentunya ketika mereka mengikuti Yesus, yang mereka harapkan adalah perjalanan kehidupan yang mereka lalui berjalan dengan baik. Tidak ada pertentangan, tidak ada penolakan. Mereka harus diterima dengan baik ketika mereka pergi untuk menyampaikan atau memberitakan firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, justru berbeda yang disampaikan oleh Yesus. Bahwa karena iman, karena kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus, mereka akan mengalami yang namanya penolakan. Di dalam perikop firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Yesus mengingatkan para murid supaya ketika mereka mengikut Kristus, menjadi seorang murid, ketaatan untuk melayani merupakan sesuatu yang sangat penting.
Yesus mengatakan bahwa di ayat sebelumnya, pasal 14, dia akan meninggalkan para murid, dia akan pergi kepada Bapa. Tetapi Yesus menyediakan tempat supaya di mana ia berada, setiap orang yang percaya pun berada. Dan janji itu Yesus sampaikan kembali, tegaskan kembali di pasal 14 ayat 15 sampai 21. Yaitu ketika nantinya Yesus tidak bersama-sama lagi dengan para murid, dia tidak akan membiarkan para murid berjalan sendiri, bahkan melakukan pelayanan tanpa pertolongan Tuhan. Terbukti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa Yesus menjanjikan penghibur atau Roh Kudus yang akan menuntun setiap para murid agar supaya ketika mereka mengikut Kristus, memberitakan firman Tuhan, melayani Tuhan, mereka harus menyampaikan kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kebenaran, tentunya sangat sulit bagi setiap orang untuk mempertanggungjawabkan. Atau mungkin saja setiap kita sulit mengatakan bahwa apa yang kita sampaikan itu sesuatu yang benar, tetapi kebenaran yang kita pegang berbeda, dan mungkin saja bagi orang lain bukan sesuatu kebenaran. Tetapi dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus menyampaikan kepada para murid bahwa nantinya ketika dia mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran itu sendiri, dia yang akan memimpin para murid, memimpin setiap orang untuk melakukan segala sesuatu seturut dengan apa yang Tuhan katakan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang membangun sebuah kebenaran berdasarkan apa yang dipahami, yang bisa saja menyesatkan. Kebenaran yang membawa banyak orang justru semakin jauh dari Tuhan. Bahkan banyak orang memakai firman Tuhan sebagai sesuatu yang membenarkan atas apa yang salah. Hal ini tentunya bukanlah kebenaran berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan kesenangan sesaat, pemahaman setiap orang. Seorang tokoh reformator, Martin Luther, mengatakan bahwa Roh Kudus tidak meragukan. Kebenaran-kebenaran yang dinyatakan oleh Roh Kudus lebih pasti dari hidup itu sendiri. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebijak-bijaknya seseorang membangun sebuah kebenaran untuk menyampaikan, tetapi kebenaran berdasarkan perkataan Roh Kudus yang lebih penting. Melayani dengan integritas, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya menjadi harapan setiap orang, keinginan setiap orang, supaya ketika kita berbicara, menyampaikan segala sesuatu, orang bisa menerima, mereka bisa mengakui, bahkan percaya kepada Sang Pemberi hidup, yaitu Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus mengatakan bahwa ia menjanjikan penghibur sebagai penolong untuk menyatakan kebenaran bagi dunia, bagi para murid dan bagi kita saat ini. Yang kedua, Yesus mengatakan bahwa di dalam melayani Tuhan yang dengan penuh integritas, yaitu kita menyatakan bahwa di dalam Kristus ada kehidupan. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang tentunya mengharapkan supaya perjalanan kehidupannya berjalan dengan baik. Setiap orang tentunya ketika melakukan segala sesuatu, melayani, dia menghendaki supaya apa yang ditabur, apa yang diberikan itu boleh tumbuh dengan baik. Bapak Ibu, ada satu ungkapan bijak yang mengatakan begini: ingatlah bahwa ketika kita memasuki saat-saat yang gelap, kita bukan dikubur, tetapi ditanam, supaya kita dapat bertumbuh dengan baik. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam melayani Tuhan, tentunya banyak tantangan yang dihadapi oleh setiap orang. Untuk memberitakan hidup itu, memberitakan Yesus Kristus, tentunya banyak hal yang akan dialami oleh setiap orang, yang mungkin saja kita ditolak,
Mungkin saja kita diterima, kita berdiri di atas kebenaran dengan integritas yang benar untuk melayani Tuhan. Banyak orang mungkin mencoba untuk membuat kita tidak lagi melakukan kebenaran itu sendiri, melayani dengan sepenuh hati. Tetapi firman Tuhan dalam bagian firman ini mengingatkan kita supaya kita terus mengingat di dalam Kristus ada kehidupan. Artinya bahwa ketika Yesus saja memberikan kita kehidupan untuk menikmati perjalanan yang kita lalui di tengah-tengah dunia ini, Dia juga akan memampukan kita melewati setiap pergumulan hidup. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melayani tentunya merupakan impian semua orang. Melayani tentunya merupakan harapan setiap orang. Supaya dengan seseorang memberikan hidupnya melayani Tuhan, ia menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan memakai untuk menjadi berkat. Tetapi melayani bukan hanya sekedar kita memberikan hidup kita melayani Tuhan, tetapi ingat dengan integritas bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita beritakan, apa yang kita ungkapkan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus mengatakan bahwa Dia akan memberikan penolong yang lain, yaitu kebenaran, Roh Kudus itu, Dia akan memimpin kita sehingga kita dapat memahami sesuatu yang mungkin saja mustahil dalam pandangan manusia. Tetapi Dia, Sang Kebenaran, akan menolong kita. Mungkin saja dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani ketika kita melayani Tuhan, kita berhenti, kita merasa bahwa Tuhan tidak ada, Tuhan meninggalkan kita. Ingatlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-19 dikatakan demikian, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Biarlah melalui masa-masa pandemi COVID-19 ini, dalam kehidupan pribadi, keluarga, bergereja maupun bermasyarakat, kita senantiasa membangun kehidupan kita untuk terus melayani Tuhan. Kita terus datang kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan untuk senantiasa menyertai dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, menolong yatim dan orang yang resah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan
jika di minggu ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, meskipun harus beribadah di rumah masing-masing. Bapa di sorga, di dalam doa syafaat ini, hamba-Mu mau berdoa menyerahkan seluruh warga jemaat. Berkatilah seluruh warga jemaat, agar Tuhan menyertai mereka dalam setiap aktivitas kehidupan yang mereka lalui. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada jemaat. Yang sakit Tuhan kiranya memberikan pemulihan. Yang berkekurangan kiranya Tuhan mencukupkan. Yang menghadapi masalah kiranya Tuhan berikan jalan keluar dari masalah. Kami juga mau berdoa kepada Tuhan secara khusus mereka yang mungkin saat ini sedang merasakan sukacita dalam ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun bertambah usia. Biarlah sukacita ini terus Tuhan berikan dalam hidup mereka. Bapa di sorga, di tengah-tengah wabah virus corona yang kami harus hadapi bersama, Tuhan memberikan roh hikmat, roh kebijaksanaan kepada kami, agar kami boleh terhindar dari wabah virus ini. Dan kami berdoa biarlah Tuhan memberkati seluruh warga jemaat-Mu. Bapa di surga, berkati juga penata layanan kami selaku hamba-hamba-Mu. Berikan kepada kami roh hikmat, kebijaksanaan di tengah-tengah menghadapi wabah ini Tuhan, agar terus kami berharap dan berdoa kepada Tuhan, sehingga biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, kami pun berdoa menyerahkan Sinode Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan memberkati dan bahkan seluruh gereja-gereja GKI dimanapun berada, agar terus dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan seluruh gereja-gereja Tuhan memberkati, sehingga kami mempunyai satu hatian, sehingga biarlah kami hanya berharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bapa di sorga, kami pun berdoa kepada Tuhan, menyerahkan bangsa negara kami. Tuhan kiranya memberikan pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa kami, memberikan pemikiran-pemikiran yang luar biasa kepada pemimpin kami, sehingga di tengah-tengah menghadapi wabah ini Tuhan, pemerintah kami diberikan kebijakan untuk mengambil keputusan yang terbaik, dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati pemerintah kami. Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan, kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami. Inilah doa kami Bapa di surga, doa yang kami alaskan kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Sebagai nats pengantar persembahan, 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, pada saat ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan memuji membesarkan nama Tuhan. Kami pun juga akan memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Kiranya persembahan syukur yang kami berikan ini dapat boleh berguna bagi perluasan pekerjaan kerajaan sorga di tengah-tengah dunia ini. Mari Bapa di sorga pun juga memberkati setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Kiranya lumbung berkat hidup keluarga kami pun juga tetap terisi penuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, sumber berkat kami berdoa. Amin. Sebagai lagu pengantar persembahan kita menyanyi dari PKJ 165, baitnya yang pertama dan yang kedua, Janji yang Manis. Jemaat dipersilakan berdiri. Janji yang manis
arahkan hati pada Tuhan Allah dan terimalah berkat-Nya. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kami para pendeta GKI kembali menghimbau kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian dan kita semuanya untuk Lindungi diri, lindungi orang lain, tetap di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam hidupku, ku rancangan indahmu terjadi.